kita, come on. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatangkan, mujizat dinyatakan. Praise our Pemilik kehidupan, Hari Yesus Tuhan. Pemilik kehidupan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatangkan, mujizat dinyatakan. Praise our Come on, make some noise. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, Pujian yang terbaik menaikkan pujian, belenggu dimatangkan, mujizat dinyatakan. Praise our Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Wah, senang sekali ya kita hari ini bisa beribadah dan menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan anugerah-Mu pada hari ini bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami berdoa Tuhan, kami mau mengambil sikap yang baik, kami mau duduk diam, kami mau membuka hati dan telinga kami Tuhan untuk menjadi mendengar firman dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah His name brings miracle. Artinya adalah nama Tuhan membawa mukjizat. Nah, adik-adik,
Miss mau tanya, apakah kalian tahu apakah arti dari mukjizat? Nah, mukjizat itu adalah kejadian yang tidak biasa, kejadian yang tidak normal ya. Mukjizat itu adalah suatu kejadian ajaib yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, adik-adik Miss mau tanya nih, adakah di antara kalian yang saat ini sedang mengalami sakit atau sedang mengalami masalah atau sedang mengalami musibah? Nah, adik-adik, Miss mau mengajak adik-adik untuk terus percaya bahwa mukjizat Tuhan pasti bisa terjadi untuk adik-adik kalian. Mukjizat Tuhan bisa terjadi untuk adik-adik, untuk Miss, dan untuk siapapun. Nah, adik-adik, Miss harap kalian tidak putus harapan ya, terus berdoa, percaya bahwa Tuhan pasti sanggup melakukan mukjizatnya bagi kita. Nah, adik-adik, Miss mau mengajak adik-adik untuk mengulangi perkataannya Miss ya, ikuti Miss ya. Mukjizat Tuhan pasti terjadi di dalam hidup. Nah, adik-adik, sekarang Miss mau membahas nih, bagaimana caranya untuk meraih mukjizat ya. Nah, yang pertama itu adalah know the name. Know the name itu adalah kita ketahui bahwa nama Tuhan itu adalah nama yang besar, nama yang berkuasa ya. Nah, sekarang kalian bisa mengambil Alkitab kalian ya. Kita mau membuka ayat firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 14. Ya, Miss bacakan ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, di Yohanes 14 ayat 14 ini dituliskan ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, ya, nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Miss percaya kalian pasti menyadari ya bahwa nama Tuhan adalah nama yang besar, nama yang berkuasa, dan nama yang ajaib ya. Di seluruh dunia ini, semuanya itu tunduk kepada nama Tuhan ya. Jadi Tuhan itu berkuasa atas segala yang ada di bumi ini ya. Nah, di dalam Wahyu 19 itu dituliskan ya, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi Tuhan Yesus itu berkuasa atas segalanya, termasuk atas penyakit kita, atas masalah kita, atas musibah yang sedang kita alami, atas kesulitan yang kita hadapi. Tuhan Yesus itu juga berkuasa. Jadi nama Tuhan Yesus itu berkuasa atas segalanya ya, juga termasuk terhadap si tipu daya si iblis ya. Nah, adik-adik, jadi saat kalian berdoa, adik-adik bisa berkata di dalam doanya kalian, misalnya saat kalian sedang berdoa untuk memohon mukjizat kesembuhan, adik-adik bisa berkata dalam nama Tuhan Yesus bahwa saya pasti sembuh. Nah, adik-adik harus berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus bahwa saya pasti sembuh. Nah, dan kalian harus percaya saat kalian mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan yang mengalir, ada kuasa kesembuhan Tuhan yang mengalir, ada mukjizat kesembuhan yang Tuhan alirkan pada saat kalian berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, lalu selain itu nih, nama Tuhan Yesus itu juga berkuasa mengatasi ketakutan yang kita hadapi. Siapa di sini yang masih sering takut, merasa takut? Contohnya takut sendirian, takut saat berada di tempat yang gelap, takut menghadapi ujian, atau takut kepada iblis. Nah, adik-adik, yang harus kalian ingat tadi ya, nama Tuhan itu berkuasa atas segalanya ya, atas juga terhadap ketakutan kita. Nah, jadi yang harus kalian lakukan saat kalian menghadapi ketakutan, ingat, sebut dan panggil nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak takut. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pasti bisa menghadapi masalah yang sedang saya alami. Nah, jadi kalian harus berkatakan, sebut nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pada saat kalian mengatakan itu, nama Tuhan Yesus itu membangkitkan keberanian di dalam diri kalian ya. Nah, lalu yang kedua adalah
know who you are. Know who you are ini adalah kalian itu tahu siapa kalian, apa identitas kalian di mata Tuhan. Nah, Miss percaya kalau kalian pasti tahu kalau kalian adalah anak-anak Tuhan ya. Kalian adalah anak-anak Tuhan. Nah, kalau kalian adalah kalian harus menjadi anak yang membawa terang bagi dunia ya, yaitu dengan berperilaku yang baik, dengan berpikiran yang baik, dengan kata-kata yang baik. Jadi misal nih, karena kalian adalah anak-anaknya Tuhan, kalian tuh tidak boleh sama dengan dunia karena kalian adalah dunia. Jadi misal saat dunia mengatakan kalau kalian boleh berbohong, kalian akan mengikutinya? Nah, tentu tidak ya. Pada saat dunia mau kalian berlaku curang, bolehkah berlaku curang? Bolehkah anak-anak Tuhan berlaku curang? Tidak ya. Nah, jadi anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang mencerminkan perilaku yang baik, menjauhi dosa. Nah, dan sebagai anak-anak Tuhan, kalian itu juga mewarisi pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Jadi kalian pun bisa melakukan mukjizat bagi orang lain, ya. Kalian percaya kan Tuhan bisa membawa mukjizat kepada kalian. Nah, kalian juga bisa membawa mukjizat bagi orang lain. Kalian mewarisi pekerjaan-pekerjaannya Tuhan, yaitu dengan cara mendoakan orang lain, memohon mukjizat untuk orang lain. Nah, kalian bisa mendoakan orang lain dengan kata, Tuhan, saya mendoakan, misalnya saya mendoakan teman saya di dalam nama Tuhan Yesus, dia sembuh. Nah, kalian bisa membawa mukjizat juga bagi orang lain ya. Nah, lalu setelah kita tadi tahu ya 2 poin, yang pertama tadi adalah know the name, tahu bahwa nama Tuhan adalah nama yang besar, berkuasa dan ajaib. Dan yang kedua adalah know who you are, kalian adalah anak Tuhan. Nah, ada hal penting lainnya yang harus kalian lakukan juga. Yang pertama adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Kedua adalah memiliki iman. Yang ketiga adalah taat. Nah, membangun hubungan. Membangun hubungan ini artinya apa, Miss? Ya, membangun hubungan itu seperti kalian berkomunikasi ya dengan kedua orang tua kalian ya setiap hari ya. Kalian berbicara kepada kedua orang tua kalian, kepada saudara-saudara kalian. Nah, seperti itulah membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu dengan cara apa? Miss percaya pasti kalian sudah tahu semua ya, membangun hubungan dengan Tuhan yaitu dengan tekun berdoa, menyembah Tuhan, baca Alkitab. Bahkan ya saat kalian pun mendengarkan lagu-lagu rohani, kalian pun sedang membangun hubungan dengan Tuhan ya. Jadi adik-adik, pentingnya membangun hubungan dengan Tuhan ini adalah agar Tuhan mengenal kalian dan kalian pun mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya. Dan yang kedua adalah memiliki iman. Iman itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan ya. Nah, iman itu harus disertai dengan perbuatan ya. Iman itu tidak bisa hanya diperkatakan di mulut saja. Nah, contohnya ya, saat kalian berdoa kepada Tuhan memohon mukjizat kesembuhan, kalian percaya nih Tuhan pasti sanggup melakukan mukjizat kesembuhan bagi kalian. Nah, jadi kalian berdoa, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku memohon mukjizat kesembuhan bagiku. Nah, di masa kalian menunggu misalnya, timbul kegelisahan. Kalian berkata, kapan ya saya sembuh? Kapan saya sembuh? Lama sekali Tuhan, lama sekali saya sembuh. Nah, adik-adik, kalian harus menjaga iman kalian. Kalian harus menjaga agar kalian tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang melemahkan iman. Jadi, iman kalian itu harus teguh dan kuat dan percaya bahwa Tuhan disanggup memberikan mukjizat kesembuhan bagi kalian. Jadi, jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang melemahkan iman ya. Lalu yang ketiga adalah taat. Taat ini adalah taat kepada Tuhan, taat kepada perintahnya, taat kepada firman-Nya, juga taat kepada orang tua kalian. Nah, adik-adik,
di Alkitab ada banyak kisah mukjizat yang didasari oleh ketaatan. Yang pertama adalah mukjizat air menjadi anggur. Yang kedua adalah tembok Yeriko roboh. Dan yang ketiga adalah janda Sarfat. Nah, adik-adik, yang terakhir ya, Miss mau mengajak adik-adik setelah kalian melakukan semuanya, melakukan semua untuk meraih mukjizat yang Tuhan berikan bagi kalian. Miss mau kalian itu tidak fokus kepada mukjizatnya saja, tidak maksudnya tuh tidak hanya menunggu mukjizat saja dari Tuhan, tetapi yang harus kalian lakukan adalah tetap fokus mengejar Tuhan. Pada saat Tuhan sudah memberikan mukjizat bagi kalian, harus kalian lakukan tentu saja adalah mengucap syukur dan jangan tinggalkan Tuhan ya. Jadi tetap fokus mengejar Tuhan, tetap berdoa, tetap mencari Tuhan, tetap membangun hubungan dengan Tuhan, tetap berdoa, membaca Alkitab ya. Percaya dengan seperti itu, maka mukjizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kalian. Aktiviti kita minggu ini, Miss akan mengirimkan link video untuk kalian menonton tentang mukjizat yang didasari oleh ketaatan. Yang pertama adalah mukjizat air menjadi anggur, yang kedua tembok Yeriko roboh, dan yang ketiga janda Sarfat. Nah, Miss akan mengirimkan link-link video tersebut ke grup kelas kalian masing-masing. Selamat menonton. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ulangi satu kali lagi ya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Miss mau mengingatkan untuk kalian terus rajin-rajin ya sekolah, terus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kalian, dan juga terus membantu kedua orang tua kalian di rumah ya. Nah, dan juga jangan lupa untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, sekarang kita ambil sikap yang baik untuk kita berdoa akhiri ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa nama-Mu Tuhan membawa mukjizat bagi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan bagi yang sedang mengalami sakit, sedang mengalami kesulitan atau sedang mengalami musibah, kami berdoa Tuhan, jamah Tuhan, jamah hidup mereka Tuhan. Tuhan berikan mukjizat Tuhan, Tuhan berikan pemulihan, kesembuhan Tuhan, dan Tuhan jamah selalu Tuhan dan lindungi selalu mereka. Tuhan, juga saat ini kami berdoa juga buat sekolah mereka Tuhan, kami berdoa Tuhan berkati Tuhan agar mereka menjadi anak yang pintar di sekolah dan menjadi anak yang kebanggaan kedua orang tua mereka. Juga kami berdoa Tuhan buat kedua orang tua mereka, kami berdoa Tuhan sertai selalu Tuhan apa yang dikerjakan oleh kedua orang tua mereka Tuhan buat berhasil. Tuhan lindungi selalu Tuhan keluarga mereka Tuhan, kemanapun mereka pergi Tuhan, ada para malaikat menyertai dan melindungi. Juga Tuhan kami berdoa buat gereja kami Tuhan, kami berdoa Tuhan terus Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, biar nama-Mu dipermuliakan segalanya Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa Tuhan ada damai sejahtera, ada perlindungan, ada sukacita, pemulihan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa kami Tuhan. Kami berdoa agar mereka Tuhan memimpin bangsa dengan takut akan Tuhan. Segala keputusan yang diambil Tuhan, semuanya Tuhan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan semua doa kami Tuhan dalam ucapan yang penuh syukur Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
place. Amen. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.